Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini. Di tanggal 13 Oktober tahun 2024. Yang kali ini akan mengangkat satu judul menarik. Mengapa Allah harus menjadi manusia? Nas firman Tuhan terambil dari Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-45, yang berkata demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di hari Minggu yang penuh sukacita ini kami memohon hikmat-Mu Tuhan. Menuntun kami di dalam perenungan kebenaran firman. Tuhan urapi hati dan pikiran kami Bapa. Kami datang dengan rasa haus dan lapar akan firman. Berbicara ya Allah Kudus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Pertanyaan mengenai mengapa Allah harus berinkarnasi, harus menjelma menjadi anak manusia. Itu adalah pertanyaan yang penuh dengan pro dan kontra. Banyak orang menjadikan pertanyaan ini sebagai sebuah bentuk serangan terhadap kekristenan. Hanya saja orang-orang yang menyerang kekristenan ini menggunakan referensi dari keyakinannya. Mereka tidak menggunakan atau tidak mengambil sumber dari kitab suci orang Kristen. Jadi saudara harus mengerti ya, untuk memahami pemahaman-pemahaman, konsep-konsep di dalam kekristenan, saudara harus menyeting pikiran saudara dan mengambil sumbernya juga dari Alkitabnya orang Kristen. Kalau saudara berusaha memahami kitab suci orang percaya, orang Kristen dengan pemahamanmu sendiri, maka saudara akan gagal menginterpretasi atau menerjemahkan apa yang menjadi maksud Tuhan melalui kebenaran firman. Jadi mengapa Allah harus menjadi manusia? Ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab ya. Bagi orang-orang yang tentunya buta terhadap firman Tuhan. Tapi kalau saudara menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, saudara mendisiplinkan dirimu membaca kitab suci karena kita adalah umat terjemahan, maka kitab suci kita diterjemahkan dari bahasa aslinya. Bahasa Yunani, bahasa Ibrani, Yunani, bahasa Aram, ke bahasa Indonesia, sehingga kita bisa mengerti maknanya. Saudara yang mendisiplinkan diri membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Dan ketika orang bertanya, mengapa Tuhan, orang Kristen, orang percaya itu harus menjadi manusia? Maka saudara akan dengan sangat mudah menjawab itu. Karena dalam perjalananmu membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, engkau mengerti alasannya. Orang kan bertanya alasan, mengapa itu kan meminta alasan. Engkau akan mendapatkan gambaran mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Hakim-Hakim, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, dan seterusnya, Mazmur, dan seterusnya sampai ke dalam perjanjian baru. Saudara akan mendapatkan gambaran yang indah. Mengapa Yesus harus menjadi anak manusia? Sekali lagi ya, Yesus Kristus bukanlah Allah yang iseng, yang melakukan sesuatu tanpa ada tujuan, tanpa ada alasan. Ya, kalau kita baca Markus 10 ayat 45 tadi,
Ini adalah tujuan Kristus menjadi anak manusia. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Perhatikan, dia tidak sedang datang untuk menjadi raja, menjadi Tuhan ke dunia ini, bukan. Dia betul-betul menjadi anak manusia yang tidak dilayani, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Perhatikan di sini. Dan ini tujuan utamanya, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perhatikan di sini ya saudara ya. Jadi mengapa Kristus harus menjadi anak manusia? Karena dia datang untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa itu tebusan? Orang tidak akan mengerti kalau mereka tidak membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Karena dalam perjanjian lama, penggambaran tentang tebusan atau penebusan itu jelas sekali digambarkan. Dilambangkan melalui korban domba yang disembelih dan darahnya itu dicurahkan, dicipratkan kepada jemaat sebagai lambang pengampunan dosa. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, ia berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi mengapa Tuhan menjadi anak manusia? Karena ia memiliki tujuan. Dan tujuannya ialah untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi yang utama itu tujuannya. Kalau Tuhan iseng-iseng jadi manusia gitu ya, kayak dewa-dewa Yunani yang iseng-iseng jadi manusia. Lalu dalam konsep ini terjadilah perkawinan antara dewa dan manusia dan lahirlah demigod atau manusia setengah dewa macam Hercules ya dan lain sebagainya. Nggak seperti itu di dalam kekristenan. Tidak terjadi seperti itu. Karena Tuhan itu tidak datang untuk kawin dengan anak manusia, enggak. Dia datang untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Tujuan kedatangan Kristus ke dunia ini menjadi anak manusia itu lebih penting. Jadi pertanyaannya sekarang, kenapa Tuhan orang Kristen kok begitu rendah mau jadi manusia? Bukankah manusia ini ciptaan yang penuh dengan dosa, yang begitu najis? Tetapi jangan ngomong seperti itu dulu dong. Tujuannya ini apa? Ada tujuannya. Tujuannya ini yang menunjukkan bahwa ini adalah kehendak Allah yang sempurna. Karena melalui penebusan itulah manusia bisa dipulihkan kembali. Relationship-nya, relasinya dengan Tuhan. Hubungannya yang tadinya terpisah. Melalui kematian Kristus, ya, bahkan kebangkitannya itu menjadi sebuah jaminan bahwa manusia yang percaya kepada Kristus, mereka akan menjadi satu di dalam kematiannya dan menjadi satu di dalam kebangkitannya. Ketika manusia bangkit bersama-sama dengan Kristus, mereka mengenakan tubuh yang baru, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi manusia lama mulai ditinggalkan. Tadinya sebelum Kristus menebus umat manusia yang percaya ya, keadaan manusia ini sungsang. Yang memimpin hidupnya di dunia ini adalah daging. Jadi semua yang ia lakukan itu berdasar keinginan dagingnya. Dan untuk kepuasan dagingnya. Namun ketika Kristus sudah mati dan bangkit dan setiap orang percaya, sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, mereka akan menerima roh Kristus di dalam batin mereka. Dan saat itulah manusia dilahirkan kembali. Mereka tidak lagi dipimpin oleh daging, tetapi mereka menjadi umat yang dipimpin oleh Roh Kudus, melakukan kehendak Roh, kehendak Bapa, yakni melakukan firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tujuan inilah yang perlu saudara pahami, yang perlu saudara mengerti. Ya, orang meributkan kenapa Tuhan jadi manusia, kenapa Tuhan jadi manusia. Orang meributkan sampai pada titik itu. Tapi mereka lupa tujuannya.
Karena Kristus tidak sedang iseng jadi manusia, dia punya tujuan yang mulia untuk menyelesaikan karya keselamatan di atas kayu salib yang digambarkan dan dinubuatkan oleh para nabi di zaman, di masa-masa yang bahkan dari kejadian saja itu sudah digambarkan tentang pengorbanan. Kalau saudara baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, saudara akan mendapatkan begitu banyak terang, pemahaman yang jelas. Ya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudara ingat di situ apa yang terjadi? Mereka berusaha untuk membuat cawat pakaian dari dedaunan. Itu adalah sebuah bentuk usaha manusia dengan agama menutupi kemaluannya, rasa malunya. Tetapi mereka nggak bisa. Tuhan akhirnya memberikan mereka pakaian dari kulit binatang. Pakaian dari kulit binatang itu harus diambil dari binatang yang sudah mati, baru kulitnya bisa diambil. Ini adalah gambar anugerah, gambaran dari Kristus. Akan ada domba yang mati tersembelih, supaya manusia bisa mengenakan tubuh manusia yang baru, pakaian yang baru, yang diselimuti oleh darah anak domba itu. Ini gambaran dari Kristus. Gambaran penebusan itu sudah terjadi dari perjanjian Tuhan dengan ular. Saudara lihat ya, keturunan dari wanita itu akan meremukkan kepalamu. Itu adalah gambaran keturunan dari perempuan, bahwa kelak akan ada pribadi yang akan menghancurkan kepala ular, yakni Kristus yang lahir dari keturunan perempuan itu. Semuanya sudah dinubuatkan, mulai dari gambaran-gambaran peribadatan tentang korban, tentang Paskah, di mana domba itu harus disembelih dan darahnya disapukan di atas ambang pintu sehingga malaikat maut yang lewat itu akan melewati rumah orang-orang Israel. Tidak ada kematian di dalamnya. Itu adalah gambaran dari darah Kristus. Inilah yang namanya penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan ketika ia menjadi manusia. Hari ini kita berusaha memahami ya, kalau Tuhan menjadi manusia, tidak lantas pekerjaan Tuhan mati, lalu hilang. Siapakah yang mengendalikan alam semesta kalau Tuhan jadi manusia? Ya Tuhan tetap bekerja dalam kebesarannya yang tidak terpahami oleh kita. Alam semesta tetap bekerja dalam kendali Tuhan. Tetapi ia juga pribadi yang menjelma menjadi anak manusia. Ini sulit kita pahami karena kita manusia. Tapi kalau kelak kita berjumpa muka dengan Tuhan, kita akan memahami. Kita akan mengerti. Tapi saya juga tidak berani ngomong seperti ini karena saya pikir Tuhan terlalu besar untuk dipahami. Saya dipenuhi roh Allah. Orang lain yang ada di Amerika dipenuhi roh Allah. Ada Roh Kudus dalam hidup mereka. Orang di Inggris ada Roh Kudus dalam hidup mereka. Apakah roh Allah itu terpisah-pisah atau terpecah-pecah, saudaraku? Tidak. Bahkan Tuhan berkatakan, aku memenuhi bumi ini dengan kemuliaan. Jadi kita tidak bisa membatasi cara Tuhan bekerja. Kalau dalam keyakinan yang dijelaskan oleh Alkitab bahwa Tuhan menjelma, Allah itu menjadi firman itu, sang firman itu menjadi daging, menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah manusia. Itulah manusia Yesus Kristus. Ya. Dia betul-betul menjadi manusia 100%. Tetapi saudara juga harus tahu, dia itu Allah. Tetapi dalam perannya, dalam karya penebusannya, dia harus betul-betul menjadi seorang anak manusia. Dia bisa lapar, dia bisa merasakan sakit, lelah. Dia bisa merasakan penderitaan, dicambuk, dia bisa merasakan ketakutan di Taman Getsemani. Itu pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan. Iya, dia mengosongkan dirinya menjadi sama seperti anak manusia. Ya, karena itu yang memang harus dilakukan dalam karya penebusannya sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia harus menyelesaikan semuanya itu di dalam daging. Harus menyelesaikan semua itu lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Dia nggak boleh cheating di situ. Orang tidak bisa memahami hal ini. Tetapi memang seperti itulah adanya. Di dalam keyakinan orang percaya. Ada begitu banyak ayat-ayat yang tidak bisa
Saya sebutkan di sini nasnya di mana, tetapi ada begitu banyak ayat-ayat yang menyiratkan bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat marah dengan Yesus. Dan mereka berkata, mengapa engkau berkata demikian? Karena dengan berkata demikian engkau sedang menyamakan dirimu dengan Allah. Ia berkata, dosamu sudah diampuni. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain Tuhan? Ya, dengan berkata sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Siapa yang bisa berkata seperti itu? Umurmu masih muda, kata orang. Bagaimana engkau berkata sebelum Abraham jadi, aku sudah ada? Sebenarnya dia sedang mengatakan kata I am who I am. Itu sama dengan kata yud he vav he, atau 4 huruf mati, tetragramaton yang tidak boleh dibaca itu. YHVH. Orang-orang marah. Kenapa Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan? Seperti itu, makanya mereka berikhtiar. Mereka menganggap bahwa Yesus blasfemi, menghujat Tuhan dengan menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara lihat di situ. Pada akhirnya ketika ia mati di atas kayu salib, dalam keadaannya sebagai anak manusia, pada hari yang ketiga ia bangkit. Karena sekali lagi, ia Tuhan. Tidak bisa kematian menyentuh roh Allah. Tidak bisa. Ia Tuhan berkuasa atas maut. Maut, kematian takluk di bawah kakinya. Ini juga menjadi sebuah pengharapan bagi kita bahwa kelak kita akan mengalami seperti yang Kristus alami. Manusia jasmani kita bisa mati, tetapi manusia rohani kita yang sudah ditebus oleh Kristus akan bangkit dan menang atas maut, menang atas kematian. Maka kita tidak perlu lagi takut dengan kematian yang kedua, yakni neraka. Gak usah takut. Karena iman kamu dibenarkan. Kita tidak pernah bisa melihat apa yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu. Tetapi ketika kita percaya, Tuhan, aku percaya Engkau sudah mati bagi dosa-dosaku. Aku percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus dan menghapus pelanggaranku. Aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Maka firman Tuhan digenapi. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Sebab dengan hati kita percaya dan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sudah sangat amat jelas. Saudara boleh baca Alkitab saudara dengan terang benderang di sana. Jawaban itu sudah tampak jelas. Jadi jangan ragu lagi di dalam mengiring Tuhan. Dan kiranya semoga saudara tidak meninggalkan Tuhan seumur hidup saudara. Karena itu adalah sebuah kehinaan besar ketika engkau melepas kasih karunia untuk mendapatkan dunia ini. Maka engkau kehilangan nyawa. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami gambaran yang gamblang, yang jelas mengenai kedatangan-Mu menjadi anak manusia. Bahwa Tuhan datang menjelma menjadi manusia bukanlah sebuah keisengan, tetapi ada rencana yang luar biasa. Ada karya penebusan yang harus diselesaikan di atas kayu salib. Sehingga setiap kami yang berdosa, yang terpisah jauh dari Bapa, boleh dipersatukan, direkonsiliasi kembali, dipulihkan kembali relationship kami dengan Tuhan. Kami percaya kami yang tadinya jauh, sekarang telah menjadi dekat dengan Tuhan. Bahkan Tuhan menyertai hidup kami. Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu beserta kehidupan kami, bahkan sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
Shalom.